Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini masih bertemu dengan saya, Dika, di channel Viral Bugis. Kali ini saya akan mengupas tuntas solusi untuk YouTuber pemula dalam kurun waktu 3 bulan bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam kurun waktu 3 bulan. Bayangkan ini 3 bulan, ya, 3 bulan. Dan itu terbukti. Apa yang telah saya lakukan itu hanya 3 bulan. Ya, kalau tidak percaya silakan dicek silakan dicek channel saya, silakan dicek di kolom about atau deskripsi bahwa channel saya telah dimulai sejak 3 bulan yang lalu, ya. Kenapa saya ingin berbagi tips bagaimana caranya bisa menjadi YouTuber, ya? Karena saya sadar bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya dapatkan tidak akan ada manfaatnya ketika saya tidak bagikan kepada teman-teman sekalian, ya. Jadi saya tekankan bahwa apa yang saya miliki saya akan share kepada saudara-saudara saya di sana. Jadi tetap stay di channel ini, jangan kemana-mana. Ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bagaimana caranya menjadi YouTuber pemula atau bagaimana caranya bisa menjadi YouTuber, ya. Itu yang pertama. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan beberapa hal yang dasar dan tentunya ini menjadi hal yang sering dilupakan oleh para YouTuber. Kenapa saya mengatakan ini hal yang dilupakan padahal ini adalah hal yang dasar? Kenapa? Karena para YouTuber atau dalam hal ini belum dikatakan YouTuber, baru bermula membuat konten. Karena saya katakan secara pribadi bisa menjadi YouTuber kalau sudah dimonetisasi. Masih membuat konten dan semacamnya, tapi sudah menghayal tentang penghasilan sampainya menghalalkan segala cara untuk membuat konten dan melupakan syarat-syarat yang apa dipersyaratkan dalam YouTube, ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas hal-hal dasar tersebut. Yang pertama, niat, ya. Jadi apa yang pertama harus dimiliki itu adalah niat. Niatnya dari dalam hati, dari dulu hati paling dalam, bahwa saya meniatkan ingin menjadi YouTuber dan bersungguh-sungguh. Ketika Anda berniat dengan bersungguh-sungguh, semangat Anda tidak akan kendor, yakin itu, ya. Terus yang kedua, pilih konten atau topik apa saja yang Anda inginkan, tapi harus fokus, tidak boleh bercampur, ya. Seperti kita ketahui channel-channel biasanya, saya tidak perlu sebut nama, ya, nama channel, ada yang bercampur dan bahkan dikompilasi video-video apa itu dulu bisa tahun 2000. Sebelum saya lanjut, saya ingin infokan bahwa sebelumnya saya sudah punya channel, ya, 1 juta viewer loh, tapi terkena phishing oleh orang asing. Jadi itu sangat menyakitkan buat saya, dan saya memulai kembali 3 bulan yang lalu karena saya sempat menyerah. Saya memulai ini kembali dan alhamdulillah 3 bulan saja sudah mencukupi. Ya, topik, ada beberapa topik yang akan saya sampaikan, sisa tergantung dari teman-teman sekalian yang ingin menentukan topik apa saja. Yang pertama, topik tentang inspirasi yang memotivasi para penonton, yang menyaksikan video-video Anda, memotivasi, dan itu banyak dilihat oleh orang-orang luar. Terus yang kedua, tips yang bermanfaat, misalkan tutorial, tata cara, banyak sebenarnya yang bisa Anda munculkan. Hanya perlu ide-ide kreatif bagaimana cara membuat tips-tips yang menarik seperti itu. Perlu melihat tips apa sih yang kekinian seperti itu, ya. Terus yang ketiga, konten yang menghibur, misalkan film dokumenter atau film komedi. Nah, inilah yang paling banyak juga dilihat karena komedi-komedi secara pribadi penikmat komedi-komedi, ya, komedi-komedi singkat. Jadi bisa saja saya nonton video teman-teman sekalian, ya. Terus yang keempat,
konten tentang histori, sejarah. Jadi sejarah yang saya maksudkan di sini adalah seperti penemuan, kultur, bisa saja bisa Anda bahas. Anda mencari gambar-gambar sejarah, histori, kemudian Anda ungkap sesuai dengan faktanya. Itu bisa menjadi konten histori Anda. Nah, terlepas dari konten-konten yang saya sebutkan tadi, ada beberapa konten yang tidak boleh Anda masukkan di dalam YouTube kalian. Yang pertama, konten kekerasan, konten pornografi, dan konten doktrin. Karena ketiga hal ini, ya, tentunya ini akan diblokir oleh YouTube. Kalau tidak diblokir, ya dihapus. Nah, ketika ada teguran seperti ini, saya jamin YouTube kalian tidak akan bisa berlanjut. Dan tentunya harus mulai lagi dari awal. Jadi hindari itu ya. Nah, selanjutnya, bagi yang ingin membuat konten sendiri atau bagaimana cara pembuatan konten, ada dua cara, ya. Yang pertama, bagi teman-teman sekalian yang ingin shoot video sendiri, ya. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang hobinya mengedit video orang lain, ya, kemudian dikompilasi sedemikian rupa, bisa, ya. Jadi kita fokus bahas dulu yang pertama, shoot video sendiri. Nah, misalkan saya memberikan contoh shoot video sendiri, misalkan ya, konten-konten tentang motovlog, ya bisa. Anda merekam situasi terjadi pada saat naik motor, ya, motovlog bisa, ya. Terus yang kedua, traveling, pada saat Anda keliling, jalan-jalan, traveling kemana saja, bisa Anda explore, ya, bisa. Terus yang ketiga, prank, video prank, misalkan Anda mengerjai seseorang atau ingin melihat sosial eksperimen yang telah Anda lakukan, bisa, itu bisa konten pribadi Anda, ya. Terus yang selanjutnya, daily activity, misalkan aktivitas keseharian Anda, dan ini biasa banyak digunakan oleh artis-artis, ya. Nah, ini adalah konten-konten shoot sendiri, jadi tidak melibatkan konten orang lain, seperti itu. Nah, terus yang kedua, selanjutnya, konten yang bersifat mengambil konten dari orang lain dan ingin melahirkan informasi baru, misalkan konten yang dikompilasi, bisa, ya. Bisa Anda menggunakan konten yang dikompilasi dengan catatan Anda harus menambahkan visualisasi, animasi, video, gambar, dan teks semacamnya ke dalam video yang Anda kompilasi itu, ya. Dengan catatan bukan video original yang akan muncul. Jadi akan ada banyak fitur-fitur yang Anda tambahkan, sehingga itu sudah masuk di dalam ketentuan syarat YouTube bahwa boleh mengkompilasi, tapi dengan catatan Anda harus menggabungkan gambar-gambar seperti itu, diedit, ya. Nah, selanjutnya, ketika Anda ingin mengumpulkan video yang ingin Anda kompilasikan dengan video orang lain, tentunya Anda harus memperhatikan konten-konten apa yang paling viral, ya, konten apa yang paling bermanfaat buat Anda dan para pemirsa. Karena jangan sampai Anda membuat konten-konten yang dikompilasi dengan video-video orang lain sepi penonton, kan itu kasihan, ya, membutuhkan waktu yang cukup lama, terus kemudian tidak ada yang tonton, kasihan, ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan file-file pendukung, ya, file-file pendukung untuk menambahkan file-file ke dalam video kompilasi tadi, ya, yang tentunya banyak di internet, banyak Anda temukan di Google, dan bisa mencari di YouTube, bisa Anda menggunakan itu, banyak beredar di YouTube, ya. Dan kemudian apa sih alasannya kenapa harus dikompilasi seperti itu? Apa sih alasannya kenapa kita harus mengedit seperti itu? Saya ini memberikan tambahan seperti itu. Kenapa? Karena ketika misalkan Anda fokus ingin, misalkan, ya, contoh, Anda ingin membagikan konten-konten humoris, ya tentunya harus mengambil video-video orang lain, ya. Nah, kenapa kita perlu menambahkan konten-konten seperti itu, video, gambar, musik, ya, supaya
apa yang pemirsa yang menyaksikan itu lebih semangat atau lebih tertarik ya, lebih menyenangkan istilahnya. Banyak emotion yang muncul di dalam video tersebut ya, itu tidak akan ditegur oleh YouTube. Yakin saya sudah pernah mencoba di channel pertama saya, itu tidak ada pelanggaran hak cipta. Kemudian, nah ini yang paling penting bagi saya, ini yang paling penting untuk YouTuber pemula ya. Setelah Anda menyaksikan video dari awal tadi hingga saat ini adalah poin penting yang harus teman-teman miliki ya, baik YouTuber menggunakan aplikasi Android ataupun YouTuber yang menggunakan Windows ya. Nah, saya akan membahas dulu untuk Android. Untuk Android, ada beberapa aplikasi yang wajib Anda miliki. Yang pertama, Lexis Audio Auditor ya. Itu yang harus Anda miliki. Tujuannya untuk mengedit suara, mentrim, di situ digunakan ya, akan menghasilkan suara yang original. Terus yang kedua, aplikasi KineMaster Pro. Kenapa harus Pro? Supaya tidak ada watermarknya ya. Itu sudah banyak beredar di internet ya, Anda bisa mendownload sendiri ya. Terus yang ketiga, Pixel Lab. Nah, ini digunakan untuk membuat thumbnail ya. Kenapa harus ada aplikasi seperti ini ya? Supaya memudahkan Anda membuat thumbnail dengan Android. Ingat tujuannya thumbnail apa? Menggait daya tarik pemirsa untuk bisa mengklik video Anda. Terus yang kedua, YouTuber dengan Windows ya. YouTuber dengan Windows, yang pertama Anda harus miliki adalah Cam Studio ya. Apa sih gunanya Cam Studio? Perekam layar, pengedit suara, dan penjernih suara ya. Terus yang kedua, After Effects. After Effects itu pengedit video atau rendering video, sama halnya dengan KineMaster kalau di Android ya. Terus yang ketiga, Photoshop. Jadi untuk mengeditan thumbnail hasilnya akan lebih maksimal ketika Anda menggunakan Photoshop ya. Jadi dengan Photoshop Anda bisa membuat kreatif Anda untuk thumbnail Anda, bagaimana cara menggait para pemirsa untuk melihat video Anda ya. Nah, yang terakhir silakan diunggah ya. Jadi beberapa tahapan tadi yang paling sederhana itulah yang sering dilupakan oleh para YouTuber ya. Padahal itu yang sangat penting, tahapan-tahapan seperti itu. Nah, adapun untuk part 2 video saya akan membahas bagaimana caranya bisa mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu 3 bulan ya, dalam waktu 3 bulan dengan mudah dan cepat. Jadi untuk video part 1 cukup sekian. Salam viral.